Kalau kamu punya banyak faktor penjualan dan datanya sudah ada di dalam file Excel, input satu persatu ke dalam Acrobat Online pasti memakan banyak waktu dan rawan kesalahan. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara import transaksi faktor penjualan ke dalam Acrobat Online menggunakan tools dari CAP Consulting. Mulai dari persiapan file sampai faktur berhasil masuk ke dalam sistem. Banyak bisnis mencatat penjualan di luar sistem terlebih dahulu, misalnya dari tim sales ataupun dari sistem lain. Saat ingin memindahkan data ke dalam Acrobat Online, proses input manual sering menjadi kendala. Selain membutuhkan waktu yang lama, risiko salah input juga meningkat seperti salah nominal, salah pelanggan, ataupun salah item. Kalau faktor penjualan tidak tercatat dengan benar, dampaknya bisa langsung terasa pada laporan omset, piutang, dan juga analisa penjualan. Supaya proses impor jadi lebih cepat dan juga lebih terstruktur, tools dari CAP Consulting membantu menyiapkan file sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh Acrobat Online. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan gambaran alurnya, mulai dari data yang perlu disiapkan, proses penggunaan tools, sampai tahap impor ke dalam Acrobat Online. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam database Acrobat Online. Jadi untuk video kali ini, nanti kita akan mencoba untuk import transaksi faktor penjualan atau sales invoice ke dalam database Acrobat Online menggunakan tools dari CAP Consulting. Nah, kita sama-sama lihat juga ini daftar barangnya. Jadi kan kita kemarin udah buat kategori barang untuk tes import ya. Nah, ini kita pakai yang data barang ini. Nah, kemudian kamu masuk ke tools-nya. Nah, tools-nya itu nanti kan dia ada di bagian di modul sales ini. Kita kan sekarang bagian yang sales invoice. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, kamu harus download dulu template-nya nih, supaya nanti kamu bisa import transaksinya. Nah, untuk hasil download-nya, nanti kalau kamu klik, dia kan langsung masuk tuh hasil download-nya. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Jadi di dalam itu sebenarnya udah ada beberapa data contoh, jadi nanti bisa kamu sesuaikan aja di sini. Nah, nanti kita tinggal isi nih sesuai dengan kebutuhan. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya kosongin dulu. Ini kita delete. Nah, yang pertama yang kamu isi adalah nomor fakturnya. Jadi ini adalah nomor transaksi untuk sales invoice itu kita mau pakai nomor berapa. Nah, kalau kita mau melanjutkan dari yang transaksi sebelumnya, ini kan kita bisa sambil ngecek sebenarnya. Nah, di faktur penjualan, nah misalkan terakhir ini, nah nanti kamu bisa tambahin nomor selanjutnya. Ini kan terakhir nomor 10 ya. Ya berarti nanti kamu bisa masukin nomor 11, nomor 12, atau nomor yang lainnya. Kayak gitu, dan begitu pun seterusnya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Atau nanti kamu, oh ternyata kita mau nomornya beda mas. Misalkan, ini sebagai contoh aja ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kita bisa masukin nomor transaksi itu nomor berapa. Nah, kemudian kita masukin juga tanggal transaksinya. Ini tanggal berapa. Ini kita sambil buka data baru. Nah, ini kan kita masukin nih, tanggal transaksi itu tanggal berapa. Misalkan tanggalnya hari ini, 14.02.2026. Nah, kita bisa masukin kayak gini nih. Nah, nomor pelanggan, ini kita mau masukinnya atas nama pelanggan siapa. Jadi yang kita masukin bukan nama pelanggannya, jadi nomornya. Nah, kita berarti harus sambil ngecek juga di fitur daftar pelanggan. Di sini, nah ini kita kemarin sudah pernah buat juga. Nah, contohnya kan ini kita Bapak ABC. Nah, ini kita copy nih ID pelanggannya. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Nah, ini adalah berarti kita mau buat transaksi atas nama atau ID pelanggan yang ini nih. Dengan namanya itu nama Bapak ABC. Cuma kita masukin ID pelanggannya. Nah, kemudian kita bisa masukin juga nomor PO ini nanti untuk nomor referensinya aja di sini. Ini kan kita bisa masukin nih nomor PO-nya itu atas nomor PO yang berapa. Nanti kalau enggak ya kita bisa lewat aja. Kemudian kita bisa alamat faktur. Nah, alamat fakturnya ini dia yang ini nih alamatnya. Jadi kalau di fitur penjualan dia masuknya ke sini alamat fakturnya. Misalkan kita mau ngirim ke Bekasi contohnya. Nah, kayak gini kita tinggal masukin aja. Nah, terus nanti ini transaksinya ini kena PPN atau nanti total transaksi tersebut sudah termasuk PPN. Nah, ini nanti kamu bisa sesuaikan nih. Nah, kalau dengan PPN kan dia ada di sini nih kolomnya. Ini bisa checklist dua-duanya sebenarnya. Jadi bisa kena pajak, terus nanti kamu bisa buat juga kalau nilai tersebut sudah termasuk dengan pajak. Nah, bisa keduanya nanti kamu checklist. Tapi kalau kamu, oh ternyata saya nggak pakai pajak mas, ya berarti kamu nggak usah checklist, nggak jadi masalah di sini. Nah, berarti nanti di template-nya kamu nggak usah isi juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk ke bagian diskon. Nah, diskon di sini, ini kita diskon yang secara global atau yang per transaksi. Jadi nanti kita ada dua diskonnya, ada yang per transaksi, ada yang per item juga. Nah, ini yang per transaksi, dia itu akan munculnya di sini, di kolom yang bawah di sini.
Nah, dia akan munculnya itu per transaksi. Jadi misalkan kalau kamu, oh ternyata saya ada 10 item. Terus kamu transaksi tersebut, kamu mau masukin diskon nih. Nah, berarti dia hitungannya per transaksi. Jadi semua dari total tersebut, terus nanti kena diskon misalkan 10%. Nah, nanti dia kena potongan 10%. Kayak gitu. Cuma nanti kalau per item, misalkan dari 10 item, ternyata item yang ketiga yang kena nih, diskon 10% ya. Berarti nanti dia yang hanya item ketiga aja yang kena diskon. Tapi yang item lainnya dia nggak kena diskon. Nah, itu untuk yang per item. Jadi nanti ada dua jenis tuh. Nah, kalau di sini dia untuk yang per transaksi. Untuk yang diskon kedua ini. Nah, terus kemudian kita masuk ke keterangan. Keterangan di sini, nah nanti kamu bisa masukin catatan. Ini catatannya itu kamu masukin apa? Misalkan, kita keterangan satu. Ini sebagai contoh aja. Nah, terus kita masukin nama cabangnya. Nah, nama cabang di sini kalau kamu pakai fitur add-on untuk multi-branch. Jadi nanti kan kamu harus nentu ini, transaksi ini masuknya ke cabang mana. Tapi kalau kamu nggak pakai fitur add-on tersebut, kamu bisa kosongin aja. Cuma karena saya pakai di sini, jadi ini saya ada pilihan ini, masuk ke Jakarta atau Surabaya. Misalkan kita mau masuk ke Jakarta. Berarti kita tinggal masukin. Nah, pasti kan nanti ejaannya udah sesuai juga, ini Jakarta. Kemudian kita masuk ke bagian pengiriman. Ini ada pengiriman, tanggal pengiriman, terus FOB sama syarat pembayaran. Nah, nanti kamu masukin di sini. Ini kan yang pengiriman di sini nih semuanya informasinya. Nah, terus yang syarat pembayaran, dia ada di sini, syarat pembayaran. Nah, nanti kamu masukin syarat pembayaran itu sesuai dengan yang udah ada di dalam database kamu. Misalkan ternyata, oh ternyata saya ada syarat pembayaran yang nggak sesuai nih mas, saya mau yang selain di sini contohnya. Misal kita ada net 7 hari, ya berarti nanti kamu tambahin dulu di sini nih. Di fitur syarat pembayaran yang ada di modul perusahaan. Nanti kamu tambahin dulu, baru nanti dia akan muncul di sini dan nanti kamu bisa pakai di sini. Nah, ini kan dia cuma ada net 21, 30, sama 45. Kita mau pakai yang 30 contohnya. Berarti kita tinggal masukin net 30. Nah, dia kayak gini masukinnya, net 30. Kemudian untuk custom karakter ini dia untuk atribut tambahan, ini sifatnya opsional. Nanti misalkan kamu butuh untuk yang atribut tambahan, nanti kamu bisa isi, cuma kalau enggak dia kamu lewatin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian itemnya. Nah, sekarang ini saya sambil buka ya, biar kamu ada gambarannya. Nah, ini kita tadi kan barang, nah ini. Oh, cabangnya belum kita isi cabang dulu. Jadi nanti kita sambil ngeliat langsung. Nah, ini kan contohnya, kolomnya tuh kayak gini. Nah, nanti di sini ini kita tinggal masukin si kode barangnya. Kode barangnya yang mau kita input itu kode berapa? Nah, ini kan dia satu, yang ini nih. Yang 1000014 belakangnya. Nah, nanti kita tinggal copy aja sebenarnya. Ini tinggal kita copy. Oh, dia langsung masuk ke ininya, master itemnya kita tinggal copy, terus kita paste aja di sini. Nah, nama barang di sini. Jadi ketika kita membuat transaksi, nama barang di sini tuh sebenarnya kita masih bisa edit lagi. Jadi walaupun nama masternya itu barang A, nah nanti di invoice itu kamu memunculkan itu atas nama barang apa. Jadi misalkan barang A, tapi 123 contohnya. Nah, nanti bisa kamu ganti begini. Cuma nanti ketika dia transaksi, karena dia masternya tetap barang A, berarti nanti dia motong stoknya dari si barang A tersebut. Cuma nanti di invoice-nya dia munculnya namanya berubah nih. Jadi barang A 123. Kayak gitu. Cuma dia tetap nguncinya di kode barang yang ini. Kayak gitu. Nanti bisa edit. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau diganti, ya nanti kamu tinggal tambahin sini. Barang A 123. Atau tetap barang A aja yang nggak jadi masalah. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kemudian kuantitasnya berapa? Misal kita mau kuantitasnya 5. Nah, satuannya apa di sini? Nah, dia kan satuannya pakai pieces. Berarti kita masukin pieces. Nah, harganya berapa? Harganya 150.000 contohnya. Nah, kita tinggal masukin di sini. Nah, kemudian di sini ada bagian diskon kolomnya. Nah, diskon di sini baru diskon yang per item. Nah, diskon per item itu dia munculnya di sini nih. Ketika kita masukkan atau kita masuk ke bagian rincian barang. Baru dia ada kolom untuk diskon. Nah, kalau yang pertanda kan tadi dia munculnya di bawah nih. Nah, kalau ini kita munculnya di itemnya. Jadi misalkan nanti ada barang yang kedua, nah itu dia nggak kena diskon, nah itu nggak jadi masalah. Nanti dia akan muncul juga. Nah, kalau ternyata kamu, oh saya mau pakai diskon mas, misalkan 5%. Ya berarti kita tinggal masukin aja diskon barangnya di sini nih.
Kita mau yang sesuai nominal atau nanti kita yang persentase. Kalau persentase berarti kita tinggal masukin kalau 5%, tinggal masukin aja 5 di sini. Kalau yang diskon barang misalkan 10.000, ya berarti kita tinggal masukin aja 10.000 di sini. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja di sini. Nah, terus kita masuk ke bagian catatan barang. Catatan barang, dia masuknya di sini, di keterangan. Nah, nanti kita masukin di sini catatan. Ini sebagai contoh aja, biar kamu nanti kelihatan di sini. Nah, terus kita selanjutnya, kita masuk ke bagian nama gudang. Nama gudang, ini kita cek lagi. Nah, dia kan ada di sini nih. Nah, gudang itu kan kita hanya ada dua nih, ada gudang Jakarta sama gudang Surabaya. Nah, nanti kita tinggal pilih transaksi ini kita ambil barangnya dari gudang mana. Misalkan kita dari gudang Jakarta. Nah, berarti nanti kita tinggal masukin nih si gudang Jakarta. Ini saya sebentar, kita copy paste dulu kode gudangnya. Ya, nama gudangnya maaf. Biar ejaannya nanti kita nggak salah. Nah, nama gudangnya kita tinggal masukin. Kemudian, ini kan kita juga ada ID salesman. ID salesman ini nanti kamu pastikan nanti setiap baca atau mau input data, pastikan kamu ngelihat nama kolomnya ya. Karena kan kita di sini, sebenarnya kalau yang di transaksi di akurat online-nya, kita masukin tuh namanya. Cuma yang diminta di template ini itu adalah ID-nya. Ya berarti nanti kamu masukinnya itu si ID pelanggan tersebut. Nah, yang nomor ini nih. Bukan masukin kayak Adam atau Johnny Haris. Nah, itu enggak. Jadi kamu masukin si kodenya atau ID dari si salesman tersebut. Kayak gitu. Jadi nanti kamu pastikan di situ. Nah, karena ternyata kita kayaknya nggak butuh nih untuk yang penjualnya atau salesman-nya. Berarti kita tinggal skip. Nah, kemudian ini kita juga ada bagian departemen barang dan nomor proyek barang. Di sini nanti kita bisa pilih. Nah, misalkan transaksi ini kita masuknya kemana? Nah, misalkan ini kan kita ada dua nih, ada ini beda juga nih. Nah, yang pertama ini dengan nama departemennya. Nah, yang kedua ini adalah nomor proyek. Jadi yang tadi saya bilang lagi, pastikan nanti kamu membaca nama kolomnya itu dengan teliti. Karena ada yang mintanya nama atau mintanya itu nomor ataupun ID. Nah, nanti pastikan kamu baca dengan teliti, terus nanti ejaannya juga pastikan sesuai. Kayak gitu, takutnya nanti dia malah menolak pas kamu import. Nah, nanti kamu tinggal masukin. Misalkan kita masuknya departemen aja. Misalkan kita mau masukin departemen mana nih? Nah, ini kita yang PTA nih contohnya ya. Nah, kita masukin. PTA kita gede semua. Nah, kayak gini. Nah, ini kita sesuaikan ejaannya. Ini udah, kalau kita cek, dia udah sesuai PTA. Nah, terus, ini kita ada nomor pengiriman pesanan dan nomor pesanan penjualan. Nah, ini fungsinya apa? Jadi, ini kan kalau di Accurate Online, dia kan bisa narik transaksi sebenarnya. Jadi kalau kamu misalkan, oh saya mau narik dari faktor ini, kita dari si pesanan penjualan. Jadi kita mau narik dari pesanan penjualan. Nah, misalkan kita masukin atau kita mau narik dari pesanan penjualan, pasti kan kamu masukin nomor transaksinya. Supaya nanti supaya nanti ketika kita import transaksi, pasti kan nanti setiap transaksi pesanan ini yang kita mau tarik, dia kan ada statusnya. Nah, supaya nanti kita menariknya itu sesuai dengan nomor transaksi dari SO ini. Nah, misalkan kayak gini nih, kita mau narik dari yang ini nih, menunggu diproses ya. Berarti nanti kita masukin nomor transaksi ini. Supaya nanti statusnya itu berubah. Jadi yang yang tadinya menunggu diproses, menjadi diproses. Kayak gitu, atau terproses. Cuma kalau misalkan, oh ternyata kita langsung mulainya itu transaksi pertamanya dari faktur penjualan atau sales invoice. Ya berarti kita nggak perlu ngisi nomor transaksi ini. Nah, kalau nomor pengiriman ya berarti nanti kamu tinggal cek aja di pengiriman pesanan. Nah, di sini kan nanti ada nih nomor transaksinya. Nah, nanti kamu tinggal klik aja, terus nanti kamu tinggal copy aja. Baru kamu paste atau paste di sini nih. Kayak gitu. Jadi nanti biar transaksi sales invoice ini atau faktur penjualan dia akan menarik dari transaksi yang sebelumnya. Jadi pastikan nanti kamu input nomornya. Tapi kalau nggak ada atau ini baru transaksi pertama kita mulai dari sales invoice, ya berarti ini kita kosongin aja. Nah, ini kita udah selesai contohnya. Kita tinggal simpan, kemudian kita tinggal import. Ini kan sudah sales invoice ya, udah sesuai. Kita tinggal klik. Kita masuk ke master data, sales invoice import, kita open. Nah, kita import.
Nah, nanti dia udah proses untuk pengimportannya. Nah, nanti lama loading di sini tergantung dari banyaknya data yang kita import. Kalau semakin banyak, dia semakin lama juga ininya apa loadingnya. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, ini kan tadi kita terakhir ini ya, kalau kita refresh, nah dia akan langsung masuk. Dan ini udah sesuai semuanya. Jadi barang A, 5 pieces, harganya 150.000. Kalau kita klik, nah nanti di sini kelihatan gudang Jakarta, terus diskonnya 5%, harganya 150.000, ini kan udah sesuai nih. Harganya 150.000, terus kita ada info lainnya. Nah ini tadi kita masukin catatan satu sama departemennya, udah masuk semuanya. Gudangnya pun udah benar, terus diskon, terus nama barangnya, sama tadi yang ini, syarat pembayarannya, terus nanti keterangan dan cabangnya, dia udah masuk semua di sini. Nah, terus ini kan dia hanya satu data aja sebenarnya untuk setiap transaksi. Nah, kalau misalkan kamu ada beberapa data, ya berarti nanti kamu caranya kayak gini nih. Ini kan dia satu transaksi, satu item aja. Nah, misalkan kalau misalkan, oh ternyata saya ada satu transaksi ada 5 item. Ya berarti kamu tinggal buat dulu di sini nih, sebanyak dengan item yang ada di dalam transaksi tersebut. Nah, baru nanti di sini semuanya kamu kembarin. Kayak tanggal faktur, nomor pelanggan, itu sini kamu samain aja. Nah, baru nanti di bagian itemnya, ini baru nanti kamu sesuaikan. Misalkan kita ada barang A, terus nanti ada barang B, terus nanti di sini ada barang C contohnya. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Cuma kalau misalkan kamu ternyata satu transaksi ada beberapa item, caranya kayak gitu. Jadi kamu masukin nomor invoice-nya itu ada beberapa sesuai dengan jumlah dari itemnya tersebut. Jadi nanti dia ada double di sini ada banyak. Cuma nanti kalau yang masuk ke dalam ke dalam akurat online-nya, ke dalam database-nya, dia tetap satu. Karena dia mengacunya itu dari si nomor transaksi ini. Jadi misalkan nomor transaksinya sama, nah berarti itu dianggapnya satu transaksi dengan beberapa item. Kayak gitu caranya. Cuma nanti kamu tinggal copy paste aja, nah nanti kamu tinggal edit aja di sini untuk bagian nama itemnya. Nah, mungkin kayak gitu aja kalau untuk penjelasan bagaimana caranya untuk import transaksi faktur penjualan atau sales invoice ke dalam database Akurat Online menggunakan tools dari CAP Consulting. Misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Dengan menggunakan tools dari CAP Consulting, import faktur penjualan bisa dilakukan lebih cepat, lebih konsisten, dan juga mengurangi resiko kesalahan dibandingkan dengan input manual. Selama data sudah disiapkan dengan benar, pencatatan penjualan di Akurat Online akan jadi jauh lebih efisien. Kalau kamu ingin belajar Akurat Online lebih terarah, termasuk cara import transaksi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu bisa ikuti jasa training dari Akurat. Kamu bisa langsung chat saya untuk informasi training dan juga jadwalnya.